Warganet soroti momen Ganjar yang semobil dengan Jokowi, bandingkan dengan deklarasi Anies Capres. Jakarta, Kompas.com. Kebersamaan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Senin, 3 Juni 2022, menjadi perbincangan di dunia maya. Pasalnya, tampak Presiden mengajak Ganjar Pranowo ikut naik dalam mobil dinas kepresidenan Indonesia. Perbincangan mengenai hal ini ramai dibahas di Twitter. Pak Ganjar menjadi salah satu topik yang ramai dibahas atau trending pada platform media sosial itu. Hingga pukul 22 WIB, setidaknya ada 4.250 cuitan yang membahas mengenai hal itu. Dalam beberapa cuitan, warganet membandingkan situasi yang dialami Ganjar Pranowo dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan pada hari ini. Yang menjadi perbincangan warganet adalah, jika Anies baru saja diusung sebagai calon presiden, capres, oleh Partai Nasdem, maka Ganjar sudah bisa naik mobil kepresidenan bersama Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui, Ganjar merupakan salah satu kandidat capres yang disebut oleh banyak lembaga survei. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin membenarkan soal Jokowi yang mengajak Ganjar Pranowo naik mobil kepresidenan. Dia menjelaskan, Presiden mengajak Ganjar naik mobil bersama dari helipad yang berlokasi di Landasan Utama TNI Jenderal Ahmad Yani, Kota Semarang menuju ke lokasi acara peletakan batu pertama pabrik pipa di kawasan industri terpadu Batang, KIT, Kabupaten Batang. Ganjar juga ikut dalam mobil Presiden saat kembali dari KIT menuju ke helipad. Tadi Presiden mengajak Gubernur Ganjar Pranowo dalam satu mobil dari helipad menuju tempat acara dan sebaliknya. Dari tempat acara ke helipad, ujar B dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin. Pada Senin siang, Presiden memang melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pabrik pipa PT Wafin Manufacturing Indonesia di KIT Batang. Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, usai melakukan groundbreaking Presiden Jokowi kembali ke Jakarta pada Senin sore. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah mengumumkan secara resmi bahwa partainya mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Pengumuman itu dilakukan di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat pada Senin siang. Anies Baswedan pun hadir dalam pengumuman itu dan duduk bersebelahan dengan Surya Paloh. Sebelumnya, Presiden Jokowi selaku Ketua Dewan Pembina Pro Jokowi, Projo, meminta organisasi sukarelawan pendukungnya itu agar tidak terburu-buru memberikan dukungan untuk kontestasi pemilihan presiden, Pilpres, 2024 mendatang. Jokowi menilai, ada beragam persoalan seperti ketidakpastian akibat pandemi maupun kenaikan harga yang semestinya lebih dahulu diselesaikan sebelum membicarakan urusan politik. Jokowi pun menekankan bahwa dinamika politik saat ini belum begitu jelas karena partai-partai politik pun belum memutuskan tokoh yang akan diusung sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Oleh karena itu, menurut Jokowi, Projo semestinya bersabar agar tidak keliru mengambil sikap dalam menghadapi Pilpres 2024. Partai apa mencalonkan siapa belum jelas sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu, ujar Jokowi saat berpidato dalam rapat kerja nasional V-Projo pada 21 Mei lalu, kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak. Tapi kalau desak-desak saya nanti keterucut, kelepasan. Sekali lagi, ojo kesusu disik, jangan terlalu terburu-buru, kata Jokowi. Baca juga, Ridwan Kamil berseloroh, suara UGM bisa pecah dua jika Anies dan Ganjar maju Pilpres. Di tengah pidatonya itu, Jokowi juga sempat memberikan kode bahwa boleh jadi tokoh yang akan dijagokan oleh Projo untuk maju sebagai calon presiden turut hadir dalam acara Rakernas tersebut. Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara ini. Salah satunya yakni Ganjar Pranowo. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini, kata Jokowi. Ganjar jadi capres PSI sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengeklaim bahwa terpilihnya nama Ganjar merupakan hasil forum rembuk rakyat yang sudah diselenggarakan sejak akhir Februari 2022. Ia berujar,
Rembuk rakyat ini untuk menjaring capres untuk melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus daerah bertemu dengan para tokoh di daerah untuk mendengar aspirasi soal calon presiden. Dari hasil rembuk rakyat itu, kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024, kata Grace dalam konferensi pers, Senin, 3 Oktober 2022, sore. Sejak awal, Pak Ganjar atau akrab kami sapa Mas Ganjar, unggul dibandingkan kandidat lainnya, lanjutnya. PSI mengeklaim, ada 9 nama kandidat yang muncul dari hasil rembuk rakyat, termasuk nama Mahfud MD, Tito Karnavian, hingga Erick Thohir dan Sri Mulyani, minus nama Anies Baswedan. Grace menambahkan, Ganjar merupakan calon terbaik karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PSI. Selain itu PSI juga melihat Mas Ganjar sebagai sosok paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia, ujar dia. Ini adalah Capres 2024 pilihan rakyat lewat rembuk rakyat, bukan keinginan dari elit PSI, dan keinginan rakyat itu seusai dengan hati nurani kami juga di PSI, imbuh Grace. Grace juga menilai bahwa Ganjar politisi yang merakyat serta mengerti aspirasi dan pola komunikasi kaum muda, terbukti dari cara politikus PDIP itu mengoptimalkan penggunaan media sosialnya.